Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Liga Jasa Siregar. Tentang ya, dimana pada video tutorial kali ini kita akan lanjutkan video berikutnya tentang Adobe After Effects. Dimana pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uh, linear white, drop shadow, advanced lighting, dan lens flare. Dimana saya kemas menjadi sebuah animasi petir ya. Nanti untuk jelasnya seperti apa hasilnya, kira-kira seperti ini ya. Nah ini ya, ya seolah-olah petirnya menggambar sebuah mahkota di atas langit gitu ya, kira-kira seperti itu. Untuk lebih ringkasnya, lebih singkatnya kita akan langsung mulai dengan membuka Adobe After Effects. Di sini saya menggunakan Adobe After Effects CC 2015. Silahkan nanti Anda menggunakan versi yang sama atau versi minimal CS 6 lah ya, atau yang lebih tinggi silahkan. Untuk pertama-tama yang kita buat adalah komposisinya dengan mengklik Composition, New Composition. Di Composition Setting bisa kasih diberi nama ya, silahkan, atau tetap Anda biarkan saja dengan nama defaultnya Composition yang pertama. Lalu pada bagian basic saya menggunakan presetnya adalah pilihannya ini ya, silahkan nanti Anda pilih di sini. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa saya menggunakan PAL D1 atau D1 dv square pixel ya, karena ini adalah standar broadcast untuk pertelevisian. Lalu frame rate-nya 25. Di sini animasi tadi, petir tadi saya siapkan dalam 4, durasi waktunya adalah 4 detik. Ketikkan angka 4-nya di sebelah sini. Kemudian background color-nya silakan dipakai default saja berwarna hitam, atau Anda ganti menjadi hitam, silakan, lalu di OK. Ya. Kemudian kita akan siapkan beberapa gambar bantunya nanti ya. Gambar bantunya tadi berarti ada background dan mahkota. Saya sudah download dari internet. Di sini saya import yang pertama adalah file backgroundnya. Background, oke, saya gunakan background yang ini. Saya import, sudah masuk. Lalu yang kedua adalah gambar PNG ya, PNG di mana uh, tanpa background. Di sini saya gambar mahkota. Silakan Anda cari gambar yang lain boleh ya. Nah, ini sudah dua gambar sudah masuk ke jendela panel footage-nya. Lalu kemudian background diletakkan di layar pertama nanti di sini ya, di layar paling dasar karena dia ada di paling belakang nanti ya, di lapisan paling bawah sebagai background. Kita masukkan ke panel layer ada dengan dua cara. Yang pertama, cara pertama Anda bisa langsung klik and drag ke panel composition atau klik and drag langsung ke layernya di sini ya, ke panel layernya. Ya, saya pakai cara yang pertama saja, saya klik ke sini, klik and drag, letakkan di sana. Nah, karena ini mungkin ukurannya sangat besar sehingga motif gambarnya terlalu besar, ini saya kecilkan. Caranya Anda klik aja panah yang ini, lalu ada transform, kita pilih yang scale ini 100%, ya kurangi, klik and drag. Perhatikan itu sudah semakin berkurang. Lalu saya atur, nah sehingga sekarang motifnya sudah semakin baik ya, semakin rapat. Ini saya tutup, ini saya klik di sini, lalu saya enter, saya ganti namanya sebagai background ya. Nah seperti itu, supaya nanti tidak tergeser, tanpa sengaja tergeser-geser pada saat kita mengkomposisi, backgroundnya kita kunci dengan cara diklik di bagian ini. Klik ya. Jadi kalau sudah dikunci maka dia tidak bisa diedit, termasuk mengganti namanya juga sudah tidak bisa ya. Kemudian kita akan masukkan ke panel composition sekarang adalah yang gambar mahkota. Klik and drag. Muncul di sini di layar di atasnya background. Sama kayak tadi kita atur skalanya ini karena terlalu besar. Kira-kira seperti ini saya letakkan di sini. Oke. Cukup ya. Kemudian ini saya klik lalu saya enter, saya kasih nama mahkota. Saya kasih nama mahkota. Nah, selesai, kita sudah meletakkan dua buah gambar, yaitu layer pertama di paling dasar adalah background, layer kedua di atasnya background adalah mahkotanya. Silakan Anda menggunakan gambar-gambar yang lain sesuai kebutuhan Anda. Kemudian
Karena ini animasinya seolah-olah di atas langit ya, terbang di atas langit, karena petirnya kan ada di atas awan di atas langit ya, maka seolah si mahkotanya terbang di atas gitu, maka kita butuh bayangan ya, butuh bayangan. Nah, caranya adalah dengan aktif di layer mahkota. Ya, ketika kita klik layer mahkota, di sini berarti sudah aktif ya, atau dengan cara diklik di sini sudah terseleksi, lalu kita pilih efek, kita pilih yang perspektif. Jadi setelah efek perspektif, kita kasih bayangan drop shadow. Nah, di sini muncul di sebelahnya project muncul namanya efek control miliknya layer mahkota ya, drop shadow. Anda perhatikan di sini yang perlu kita atur pertama adalah distance, ini adalah jarak antara objek mahkota dengan bayangannya. Ini kalau kita tambahkan nilainya, perhatikan itu. Secara visual kelihatan ada jarak ya, mau semakin jauh atau semakin dekat. Seperti ini kita atur. Sedangkan ini adalah arah bayangannya. Anda bisa geser mau ke arah mana bayangannya. Ini perhatikan pada panel komposisi sudah terlihat bayangannya seperti itu. Lalu di sini opacity, semakin ke kanan semakin jelas bayangannya, ya persentasenya dibesarkan semakin jelas. Sedangkan yang softness ini adalah untuk bayangannya semakin ngeblur kalau kita tambahkan nilainya. Nah, sekarang sudah terlihat di sini mahkotanya sudah memiliki bayangan ya. Ya, seperti itu. Warna bayangan bisa diganti juga di sini ya. Anda bisa ganti jika tidak ingin bayangannya berwarna hitam. Oke, kita kembali ke project. Bayangannya sudah selesai. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita akan membuat animasi seolah-olah mahkotanya akan muncul ya, dari tidak ada menjadi ada. Nah, kembali kita aktifkan layer mahkota. Kita pilih efek ya. Kita pilih efek, lalu saya pilih transisi ya, transition, kita pilih yang linear wipe in, kita klik. Nah, jadi di efek kontrol mahkota sekarang sudah ada dua efek ya, ada dua efek, drop shadow dan linear. Drop shadow yang awal tadi ini kita close saja, lalu ada linear wipe-nya muncul di sini. Nah, nanti yang Anda atur adalah yang pertama transition completion, lalu yang kedua adalah wipe angle, ini arahnya sama kayak shadow tadi, dan ini feeder adalah untuk mengatur efek penghilangnya agar lebih ngeblur gitu ya, tidak terlalu jelas. Nah, yang pertama kita lihat ini kalau persentasenya saya tambahkan ya, dia akan mahkotanya akan dari ada menjadi tidak ada seperti itu ya. Dari ada menjadi tidak ada. Kalau ini saya geser ke sini, sama aja sih sebenarnya. Ya, kalau ini dari arah kanan ya, dari arah kanan. Kalau ini kita ke atas, maka ini adalah, nah seperti itu ya. Kebutuhan saya nanti di animasi ini dari sebelah kiri seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kalau kita geser berarti kan, nah seperti ini. Ini kan terlalu, istilahnya terlalu tegas ya, terlalu tegas. Kita akan ngeblurkan dengan mengatur feedernya. Nah, feedernya kita besarin aja, mungkin sekitar 70-an ke atas, sehingga sekarang lebih ngeblur. Sehingga kalau kita lihat sekarang dia lebih ngeblur, tidak tegas lagi, sehingga lebih natural ya. Oke, ini kembalikan dulu. Ya, no. Nah, sekarang kita tinggal menganimasikan. Menganimasikan berarti membuat keyframe, khususnya untuk keyframe di transition completion-nya. Nah, sebenarnya ketika kita tadi menekan efek gitu ya, di miliknya mahkota, di sini terbentuk ya. Anda bisa lihat muncul menu baru efek. Yang awalnya hanya transform tadi, yang muncul ya, sekarang sudah ada efek. Efeknya ada drop shadow dan linear wipe. Untuk memudahkan membuat animasinya, kita membuka menu linear wipe-nya, ini kita klik. Isinya sama seperti ini ya, tapi kita akan mengaturnya lewat sini. Nah, yang kita pastikan dulu, indikator time indikatornya kita letakkan di 0, lalu ini kita bikin 100 dulu ya, menghilang dulu ya. Nanti kan kita akan bikin animasi dari tidak ada menjadi ada, jadi ini kita 100 kan dulu. Nah, indikator time-nya sudah di 0,
untuk membentuk keyframe itu nanti kita perhatikan yang barisnya yang transition completion, ini satu baris di sini, berarti nanti keyframe-nya munculnya di sebelah sini. Jadi gambar menghilang ini akan kita simpan informasinya ke dalam sebuah keyframe. Caranya adalah ini tadi sudah kita 100 sehingga dia 0 ya, sehingga dia kosong, menghilang. Kemudian ini kita klik stopwatch-nya untuk membentuk keyframe. Coba perhatikan ketika saya klik muncul keyframe-nya. Keyframe di transition completion yang memuat informasi di dalamnya, memuat informasi tentang nilai 100%, gambarnya hilang di posisi waktu 0. Ya, di sini sudah terlihat. Kemudian ini kita geser di detik ketiga, 3 detik kan tadi ya. Kita akan memunculkan mahkotanya. Jadi memunculkan mahkotanya di menit ketiga. Berarti setelah Anda pindah time indikatornya ke menit ketiga, ini di nolkan. Oke, ya, sehingga muncul keyframe kedua. Keyframe kedua memuat informasi mahkotanya utuh dan transition completion-nya 0% di menit ketiga. Sehingga kalau saya play di sini, nah seperti itu, ya. Berjalan di sini ya. Ya. Oke, saya pause, saya kembalikan lagi ke first frame atau mengembalikan ke 0 pada timeline-nya ya. Berikutnya setelah kita atur animasi linear wave-nya, kemudian kita akan bikin animasi petirnya dengan advance lightning ya. Dengan cara tentunya kita aktifkan dulu sebuah layer baru ya. Ini kita tutup dulu aja biar nggak terlalu banyak informasi yang di sini. Kemudian kita bikin aja layer baru, di atasnya kita bikin layer baru, lalu new, lalu kita pilih solid. Nanti muncul di sini, kasih nama aja untuk petir ya, petir. Lalu sama, supaya ukurannya sama dengan layar kita yang ada di panel composition, ini diklik di sini ya, make composition size. Jadi dibikin sama ukurannya. Kita klik, lalu kita oke. Nah, sehingga terbentuk sebuah layer baru yang isinya adalah lembar hitam seperti ini dengan nama layer petir. Ya, kemudian sekarang kita akan atur memunculkan petirnya. Aktifkan dulu layar petirnya seperti ini ya. Layar petirnya kita klik. Kemudian kita pilih efek. Kemudian setelah efek kita pilih yang generate ya. Generate, lalu nah ini. Kita pilih yang advance lightning ini ya. Klik. Wah, muncul ya. Muncul sebuah petir di sini ya. Petir bukan sembarang petir ini bisa menggambar mahkota ya. Nah, ini titik originnya akan saya pindahkan ke sini ya. Oke, sedangkan yang ini saya letakkan dulu di sini. Jenis petirnya kita bisa ganti ya, di lightning pipe-nya direction, di sini ada yang model-model strike seperti ini, lalu mungkin strike cocok ya nanti ya, breaking atau yang bouncy atau yang lain. Tapi yang paling cocok kayaknya ini yang strike ya, karena nanti ujungnya kita gunakan untuk menggambar ya, untuk menggambar. Nah, kemudian setelah ini kita akan coba bikin animasinya sekarang. Membuat animasinya, yang kita animasikan nanti adalah direction-nya ya. Yang kita akan animasikan adalah direction-nya ya. Caranya sama seperti tadi. Di sini akan kita klik menu efeknya, muncul ya, advance lightning-nya kita klik. Nah, muncul seperti ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, kita geser dulu seperti ini, kita munculkan separuh saja. Lalu kemudian kita klik direction-nya, kita pastikan ini ujungnya dari petir ini, pastikan di ujung dari mahkota yang ada di sini ya. Nanti awal menggambarnya dari sini ya, seperti ini, atau boleh dari sini dah.
Nah, boleh dari sini. Sini dia. Oke. Jangan diklik dulu stopwatch-nya, nanti akan terbentuk keyframe. Kita hanya menempatkan supaya ini ada di sini. Dengan cara ini kita geser kan kelihatan ya, kelihatan mahkotanya, sehingga kita bisa ngepaskan ujung dari petirnya seperti. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke 0 ya. Kembalikan ke 0 untuk membentuk keyframe pada direction di sini. Jadi kita akan menyimpan informasi posisi petirnya seperti ini di direction-nya, di timeline direction-nya sebelah sini akan bentuk keyframe. Caranya kita klik ini ya, stopwatch-nya, klik, nah terbentuk ya. Kemudian kita sekarang tinggal geser menggambarnya ya. Ini mungkin sampai kurang lebih nanti 3 menit, 3 detik ya, 3 detik ini saya taruh aja dulu di detik ketiga. Saya taruh dulu di detik ketiga, ininya nanti akan saya taruh di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan bikin petirnya seolah-olah menggambar ya. Tadi di 0 sudah terbuat sebuah keyframe baru, yang sebelah kanan di detik ketiga juga sudah kita letakkan di ujung sana ya. Sekarang kita letakkan di sini kira-kira ya. Kira-kira di sini. Ininya kita taruh, sorry ini geser lagi sedikit. Nah, seperti itu, ini taruh sini. Geser lagi. Oke, taruh sini ya. Ini kreasi Anda aja. Geser lagi. Nah, sampai di sini. Ininya, ketika ini kita plus ini kita geser, dia akan membentuk keyframe ya. Perhatikan itu, ini taruh sini, terbentuk keyframe. Tadi yang di sebelah sini sudah terbentuk keyframe, ketika ini kita geser, ini juga, dan di sini. Geser lagi, kita akan bentuk keyframe berikutnya, di menit keberapa ini, situ kita taruh aja di sini. Geser lagi, geser sedikit. Oke, taruh di sini. Di sini. Sorry, geser lagi kurang ke sini. Nah, ini taruh di sini. Dan yang terakhir di sini, detik ketiga kita sudah ada di pojok sini. Sehingga sekarang kalau kita letakkan di first frame, lalu kita play, ya, seolah-olah sudah menggambar ya. Ya, perfect ya. Oke. Tapi saya pinginnya setelah detik ketiga, 3 ke 4, si petirnya akan hilang. Kalau ini kan ketika berjalan dari 3 ke 4 masih muncul petirnya di sebelah sini ya, sampai detiknya habis. Nah, saya ingin pada saat detik ketiga ke 4 si petir menghilang. Oke, kita pause dulu. Kita kembalikan ke first frame. Kembali ke ini sudah selesai, kita klik saja ini. Oke, kita pilihnya yang miliknya petir tapi yang transform ya, karena kan mau mengatur opacity dari petir. Nah, pertama yang kita atur adalah, ini jangan diklik dulu opacity-nya ya. Opacity-nya jangan diklik stopwatch-nya, nanti akan membentuk keyframe soalnya. Kita klik geser dulu ke menit ketiga. Menit ketiga di sini. Ya. Jadi di menit ketiga kita akan buat keyframe yang memuat informasi 100%, jadi masih terlihat. Opacity-nya diklik di sini ya. Stopwatch-nya klik, nah akan membentuk keyframe. Lalu kira-kira di menit ke 3,10 dah ya, 3,10. Ini perhatikan, 10 opacity-nya kita habiskan. Perhatikan di sininya semakin menghilang. Ya, 0% jadi hilang. Hingga terbentuk sebuah keyframe yang kedua. Jadi ini petirnya menghilang ya. Oke, seperti itu. Selesai, ini berarti kita tutup. Oke, tutup ya. Nah, tadi kalau kita play jadinya seperti ini. Ya. Nah, baru saja kita mengatur untuk apa namanya tadi? Petirnya. Nah, supaya petirnya jauh lebih terang ini ya, jauh lebih terang. Ini saya matikan. Ya, kembali ke ini. Kita akan atur petirnya pada bagian normal ini, kita atur. Jadi Anda klik saja di sini ya.
pilih aja yang add ya. Nah, ini petirnya semakin lebih jelas ini. Kalau menu ini tidak muncul, kemungkinan ininya mati ya. Yang di bagian ini Anda klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau Anda tidak menemukan menu tadi ya, ini klik lagi di sini, Anda menemukan menu ini. Jadi Anda pada bagian normal diganti menjadi add. Ya, defaultnya normal. Kalau lighten jadi seperti ini. Ini sebenarnya Anda sekarang bisa mencoba ya, yang mana yang paling terang. Di sini saya menggunakan add saja sudah cukup terang. Ya, oke. Ya, setelah kita mendapatkan sebuah animasi petirnya, kemudian untuk mempercantik lagi kita kasih efek cahaya di ujung petirnya ya supaya lebih mendramatisir lagi uh, efek dari petirnya, yaitu kita akan menambahkan lens flare ya, efek lens flare. Caranya tentu kita akan buat dulu layer baru lagi, new. Di sini kita pilih yang solid lagi, sama kayak tadi ini kita ganti tapi namanya menjadi, kalau tadi petir sekarang kita ganti menjadi cahaya. Jangan lupa diklik make composition size, jadi sama dengan ukuran yang backgroundnya ya. Kita klik, lalu oke. Nah, muncul seperti itu. Ini sudah ada cahaya. Kemudian kita tambahkan sebuah efek baru, yaitu namanya adalah lens flare. Yaitu ada di menu efek. Tadi kita klik dulu ya, layer cahayanya. Lalu efek, ada di generate. Kalau tadi kan advanced lightning ya, kita pilih yang, nah ini yang lens flare. Ya, seperti ini ya. Ini yang akan kita letakkan di ujung dari uh, petir tadi. Ya, kita letakkan di ujung petir tadi. Nah, ini kan masih hitam ya. Kita atur blending mode-nya seperti tadi. Yang ini diklik normal, kita ganti menjadi add. Nah, sekarang sudah terlihat. Sekarang kita atur animasi milik dari lens flare-nya. Di sini flare brightness-nya kita atur biar lebih terang lagi. Kalau misalnya kurang terang, perhatikan di sini ya. Kalau Anda tambahkan nilai prosentasenya, nah semakin terang ya. Ya jangan terang sekali, nanti malah terlalu putih ya. Ini kita ya 125 cukup lah, atau 120. Letakkan ini apa namanya, indikator time indikatornya di 0. Cahaya ini, tanda plus yang ini, letakkan tepat di ujung sini, ujungnya petir. Anda buka pada layer cahaya, kita klik di sini, klik efek. Nah, ini lens flare. Nah, berarti yang kita akan buat membuat animasinya ada pada ini ya, flash centernya ya, flash centernya. Flash centernya yang kita akan atur animasi. Jadi di sini akan buat keyframe. Kita mulai dari menit ke 0, detik ke 0, ini sudah tepat di sini. Kita akan jadikan dia menjadi sebuah keyframe. Caranya seperti biasa, ini diklik ya, yang flare centernya. Klik. Nah, kemudian geser. Misalnya di menit ke sini, ya di sini misalnya. Di sini ya. Ketika Anda geser, ini akan membentuk keyframe lagi. Membentuk keyframe lagi. Geser lagi, ini bebas saja ya. Bebas saja. Di sini geser lagi sana. Ini terbentuk lagi keyframe, kemudian geser ke sini, geser ke sini. Ketika cahayanya Anda geser, kemudian terbentuk lagi keyframe di flare centernya. Geser lagi ke sini, ya. Mana tadi? Ini ya, geser. Oke, geser di sini. Dan yang terakhir di menit ketiga, ini di sini. Ya, selesai. Sekarang coba kita lihat di play. Ya, perhatikan sinarnya sudah mengikuti petirnya. Ya. Oke, saya pause, lalu saya kembali ke first frame. Jangan lupa, ini kalau kita geser sama kayak tadi, lens flare-nya harus menghilang ya dari menit ke-3 sampai ke 3,10 tadi ya. Ini berarti di sini berarti yang kita atur adalah opacity. Jadi letakkan dulu ini di menit ke-3. Di layar cahaya kita milihnya yang transform sekarang. Kita atur opacity-nya. Ini sudah di menit ke-3. Opacity-nya kita klik stop watch-nya. Dia terbentuk
keyframe di sini. Lalu dari 100 tadi kalau yang petir tadi 3,10 ya, menit ketiga, detik ketiga, 10 di sini ya. Ini opacity-nya kemudian kita nolkan. Oke, terbentuk keyframe. Sehingga nanti di detik ketiga sampai 3,10 menghilang ya, sama seperti petirnya tadi. Ya. Oke. Ya, sekarang coba kita play, kira-kira jadinya seperti itu ya. Nah, yang terakhir kita tinggal memasukkan audionya ya, file audionya ini saya close dulu. Oke, file audio di sini saya sudah punya mana ya, gambar ini audio, ini sudah saya download ya, pakai tipe yang MP3 ya, boleh Anda cari aja di internet banyak. Ini saya dapatkan efek suara petir dahsyat gitu ya, MP3, yang kemudian nanti kita akan masukkan dia ke dalam After Effects kita. Jadi kita import saja, kita import file, cari audio. Nah itu tadi ya, audio efek suara petir dahsyat, import. Jangan lupa ini Anda masukkan dari sini, klik aja masukkan ke layer, taruh aja di background di sini ya. Oke, selesai dia masuk. Sekarang coba kita play. Ya. Nah, selesai. Berikutnya jangan lupa kita render ya, kita file, Anda export, add to render queue. Nah, di sini muncul ya. Muncul yang pertama Anda atur seperti kemarin, output modulesnya supaya dia tidak terlalu besar filenya. Saya tidak menggunakan AVI, silahkan Anda menggunakan AVI, tidak masalah biar kualitasnya lebih bagus sebenarnya, tapi saya cukup menggunakan yang H264. Ada di QuickTime di sini, formatnya yang H264 ini, kualitasnya 100. Lalu kita oke, sudah di oke. Di mana Anda mau simpan output to, ini diklik. Silahkan Anda simpan ya. Ini sudah pernah saya buat. Ini saya beri nama petir ya. Ekstensinya move, lalu kita save. Setelah itu tinggal di render. Klik render sampai selesai. Sampai keluar bunyi cring gitu ya biasanya. Oke. Oke, selesai. Jangan lupa projectnya disimpan ya. File, save, projectnya Anda simpan. Anda beri nama silahkan apa saja ya. Di folder Anda, di save. Nah, Anda bisa close. Anda tinggal buka folder Anda tadi ada di mana gitu ya. Di sini. Nah, ini, yang ini tadi hasilnya ya. Coba kita lihat. Ya, ini yang saya bilang tadi, petir bukan sembarang petir. Petirnya menyambar bisa membuat gambar mahkota. Demikian ya tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.